Selepas dia pergi, kamu tidak sendiri dan tidak perlu menghukum diri. Mungkin kita merasa tak masuk akal ketika melihat banyak pemberitaan di media yang mengungkapkan seseorang memutuskan bunuh diri karena sebuah masalah yang dianggap sepele. Namun, masalah yang dianggap sepele itu bisa jadi bukanlah hal sepele bagi orang lain. Masalah putus cinta misalnya. Dalam salah satu fase kehidupan kita pasti pernah berada dalam keadaan yang sangat mempercayai seseorang. Menjadikannya sebagai sandaran dalam hidup, pun tidak ingin melewatkan dia dari momen-momen penting kehidupan kita. Rasanya, menjadikannya sebagai prioritas dalam setiap pilihan adalah sesuatu yang tak perlu lagi dipertanyakan. Namun, kehidupan memang tidak pernah dapat kita tebak. Banyak perkara yang terjadi tanpa pernah memberikan peringatan sebelumnya. Prioritas yang kita berikan pada seseorang ternyata tidak bersambut dengan baik untuk selamanya. Dia memutuskan untuk pergi dari kehidupan kita. Mencukupkan kata kita yang sebelumnya terasa sangat membanggakan jika diceritakan pada orang lain. Kata kita yang telah menjadikan kita tidak lagi merasa sendiri. Namun ternyata, itu perlu dihentikan di saat kita tidak mempersiapkan apa-apa. Hilang kendali dan merasa tidak lagi punya pegangan mungkin terjadi. Kita tak tahu akan bersandar pada siapa. Kita menyadari bahwa selama ini telah bertumbuh berlebih padanya. Kita merasa tidak tahu lagi apa yang akan kita lakukan selanjutnya. Semua rencana-rencana untuk dapat hidup bersama suatu hari nanti sirna sudah. Bahkan ada keinginan meski sekelebat untuk mengakhiri hidup saja. Sayang, patah hati hanyalah sekelumit fase dari kehidupan kita yang masih sangat panjang. Jangan begitu saja kita cukupkan. Menjadikan dia adalah segalanya merupakan sesuatu yang berlebihan. Masih banyak dia lainnya yang selama ini ada untuk kita, namun kita abaikan begitu saja. Sadar gak sih? Kita memang tak juga habis pikir. Bagaimana bisa sebuah kedekatan itu dapat memisah begitu saja? Lalu bertanya-tanya, apakah banyak dari kepribadian kita yang tak ia suka? Apa ia sebenarnya tak suka jika kita sering mengingatkan tentang berbagai hal? Apa ia risih karena kita terlalu sering bercerita banyak hal padanya? Atau memang sudah sejak lama dia tidak suka, namun mencoba bertahan sampai ada momen yang tepat untuk memilih berpisah? Terus menerus bertanya, apa yang sebenarnya salah dalam hubungan ini sehingga harus berpisah semudah itu? Sayang, yang perlu kita tahu, sebanyak apapun alasan untuk bertahan, selalu ada alasan seseorang untuk pergi dari kehidupan kita. Kepergiannya itu tidak hanya selalu tentang kita. Bisa jadi, mungkin dia memang tidak dapat berkomitmen dengan baik. Dia tidak siap untuk menjalani hubungan yang lebih serius. Dia sudah tidak sayang lagi pada kita karena ada orang yang lebih menarik baginya. Atau bisa jadi dia memiliki fokus aktivitas yang lain di saat yang sama. Pertama, yang perlu kita yakini bahwa alasan dia untuk pergi tidak ada hubungannya dengan kita. Kita tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga hanya untuk menghukum diri sendiri dengan asumsi-asumsi negatif tentang diri kita sendiri. Kepergiannya adalah pilihannya. Seharusnya itu tidak menjadi alasan yang membuat kita menghukum diri sendiri. Bahkan merasa kita yang harus bertanggung jawab atas semua ini. Tidak sayang, kita terlalu berharga jika terus-menerus seperti itu.
justru terus menyalahkan diri sendiri hanya akan menjadikan kita sulit untuk memindah perasaan meski sudah lama berpisah. Kita sudah berjuang sejauh ini. Jika memang dia tidak ingin berjuang seperti kita, itu artinya tidak ada lagi gunanya kita berusaha mempertahankannya, kan? Kedua, memang banyak kisah bahagia yang kalian lewati. Tentang bagaimana kencan pertama kali, tentang cara dia menyemangati hari-hari sulit kita, tentang dirinya yang sederhana namun membuat kita merasa sangat berharga. Namun, kita tak dapat terus-menerus mengingat hal-hal indah yang hanya akan membuat kita menyesal telah berpisah. Kita juga harus ingat, ada perlakuannya yang menyakitkan dan kenangan tentangnya yang memang perlu ditinggalkan. Ketiga, yang perlu kita pahami, kegagalan dalam sebuah hubungan adalah sesuatu yang wajar terjadi. Kita memang sering belajar untuk sebuah perkenalan, tapi kita sering lupa belajar untuk sebuah perpisahan. Tak apa, kita hanya perlu meyakinkan diri sendiri bahwa kegagalan adalah bagian dari kehidupan. Nyatanya kehidupan ini tidak menyimpan tombol pause. Seberat apapun rasanya, tidak ada pilihan lainnya selain melanjutkan. Terkadang, kita memang butuh diberikan lupa yang mudah. Supaya sesakit-sakitnya dan seberat-beratnya yang terjadi pada hari ini, akan kita hadapi lebih ringan esok hari. Kita hanya perlu memberikan keyakinan pada diri sendiri. Bahwa semua yang terasa berat akan ringan pada waktunya. Yang perlu kita lakukan sekarang adalah mencintai diri kita dan meyakinkan bahwa kita kuat menghadapinya. Kenangan yang telah terjadi di antara kalian memang tidak dapat dihapus begitu saja. Tapi percayalah, ia akan terlupa sedikit demi sedikit tanpa perlu diusahakan dengan mati-matian. Sayang, bersedihlah untuk luapkan amarah. Tapi tolong, jangan terlalu lama.